pendapatan harian pengemudi ojek online di Kabupaten Jember, Jawa Timur anjlok sampai 50% akibat BBM langka. Padahal pendapatan harian mereka jadi sumber utama penghidupan keluarga. Pengemudi ojek online bilang, waktu produktif yang biasanya digunakan untuk mengambil pesanan penumpang dihabiskan setengah hari untuk antre bahan bakar di SPBU. Sehingga dalam satu hari, pengemudi ojol hanya bisa mengambil setengah pesanan dari biasanya. Ya biasanya kan kena antri-antri. Kemarin itu mulai jam 9 baru dapat jam 12, 2 hari yang lalu. Sampai sekarang belum ngisi, ini baru ngisi lagi. Jadi pendapatan berkurang berapa? Berkurang berapa Mbak pendapatan? Hampir 50%. 50%. Ya, karena 6 jam di sini aja sudah berapa? Habis ya. Habis. Dari berapa ke berapa itu kalau dinominalkan kira-kira turunnya? Banyak Mas. Untuk mengatasi antrian kendaraan dan kelangkaan BBM agar tidak semakin parah, Pertamina mengubah alur distribusi BBM dari Banyuwangi melewati arak-arak Bondowoso dan mengalihkan suplai ke Surabaya dan Malang sejak hari Sabtu, serta Tuban dan Madiun sejak hari Senin. Selain itu, ada 79 mobil tangki yang dialihkan untuk memenuhi kebutuhan BBM di wilayah Jember dan sekitarnya. Yang terdampak diantaranya 41 di wilayah Jember dan juga 8 di Bondowoso. Ini terus kami monitor ketersediaan stoknya dengan mengupayakan alternatif rute tadi, baik lewat Surabaya langsung, lewat Malang, maupun juga dukungan-dukungan setelahnya lewat Tuban dan juga Madiun. Tentunya ini menjadi bagian yang menjadi tanggung jawab kami selaku distributor energi utama di wilayah Jawa Timur, dengan mengupayakan sampai dengan saat ini, per hari ini sudah ada 79 mobil tangki dengan ukuran 16 dan 24 KL yang kami alih suplaikan untuk memenuhi kebutuhan energi dalam bentuk BBM di wilayah Jember dan sekitar. Di saat bersamaan, pemerintah Kabupaten Jember mengeluarkan surat edaran ke seluruh sekolah dari TK hingga SMP untuk melakukan pembelajaran daring. Surat edaran berlaku mulai Selasa 29 Juli 2025 hingga batas waktu yang belum ditentukan. Sejak surat edaran diberlakukan, suasana SD Negeri Mangli 1 di Kecamatan Kaliwate seperti saat pandemi COVID-19. Hanya terlihat beberapa orang guru yang beraktivitas di dalam ruang guru. Kapan? Tadi pagi ya? Iya. Mendadak gitu Pak ya? Ya kisaran jam yang didapat dari tugas itu kisaran jam 4 ya. Jadi Subuh, ya? begitu itu bertindak dan Mangli 1 terkondisi. Kemudian langsung disosialisasikan Iya, ke wali betul. gitu ya? Iya. Hari ini berarti sampai kapan mungkin Pak? Itu ada waktu yang belum ditentukan. Belum. Mungkin info berjalan terus, kita mengambil info yang terbaru. Kelangkaan BBM di Jember merupakan efek jangka pendek perbaikan jalur Gumitir. Saat distribusi bahan bakar terganggu, otomatis aktivitas ekonomi masyarakat bermasalah dan harus mengalami penyesuaian. Tim Liputan Kompas TV. Kita update saudara bagaimana terkait kelangkaan BBM di Jember, Jawa Timur bersama jurnalis Kompas TV Imron Fahim. Selamat pagi Imron, ini kalau dari visual terkini di belakang Anda sepertinya tidak ada lagi antrean BBM. Apakah karena memang pasokannya sudah normal atau seperti apa? Ya, selamat pagi Bremana dan saudara. Benar sekali seperti yang tampak di belakang saya. Ini situasi SPBU, salah satunya di SPBU Kecamatan Balung, Kabupaten Jember. Situasinya berbeda dengan kemarin dan beberapa hari yang lalu. Jika kemarin dan beberapa hari yang lalu ini nampak antrian yang cukup panjang, namun di hari ini sudah sepi lengang, tidak ada antrian. Dan ini terjadi sejak pagi ini, mudah-mudahan terus berangsur normal hingga hari ke depan. Normalnya pasokan BBM di sejumlah SPBU ada 40 SPBU di Kabupaten Jember dan 8 SPBU di Kabupaten Bondowoso. Ini tidak lepas dari upaya penanganan yang dilakukan oleh sejumlah pihak, mulai dari Pertamina, kemudian juga pemerintah, untuk kemudian menambah pasokan dan juga menambah armada truk tangki untuk kemudian agar kekosongan maupun kelangkaan BBM di Kabupaten Jember yang terjadi selama 6 hari bisa teratasi. Dan hari ini kita sudah melihat hasilnya, mulai tidak ada antrian dan warga sudah bisa membeli BBM dengan lancar tanpa mengantri. Dan perlu diketahui juga, meski kondisi normal, pemerintah
dan juga Pertamina menghimbau agar warga tidak melakukan pembelian BBM dalam jumlah besar maupun membeli untuk kebutuhan ataupun didistribusikan ulang ke masyarakat lain dengan harga yang lebih mahal. Dan warga juga tidak perlu panik buying ya, karena kondisinya ini sudah berangsur normal. Hal ini perlu dilakukan agar ketersediaan BBM bisa dirasakan secara merata oleh warga di Kabupaten Jember dan juga di Kabupaten Bondowoso. Seperti kita ketahui juga bahwa kelangkaan ataupun kekosongan BBM di sejumlah SPBU selama 6 hari kemarin ini tak lepas dari efek atau dampak dari penutupan jalur nasional Gunung Bumitir yang dilakukan penutupan karena adanya perbaikan sehingga distribusi terganggu dan kemudian belum lagi adanya kemacetan-kemacetan di jalur Pantura seperti di Ketapang, kemudian di Baluran yang ini memperlambat laju atau distribusi truk tangki ketika membawa BBM ke Jember yang awalnya dari sekitar 4 jam sehingga berlangsung sampai 11 jam. Ini cukup perlu menjadi perhatian serius dari Pertamina dan pemerintah juga agar ke depan distribusi BBM ini terus dipantau dan diawasi agar tidak mengalami kendala lagi. Dan di hari ini rencananya Pertamina, pemerintah dalam ini ada pemerintah Kabupaten Jember dan juga pemerintah Provinsi Jawa Timur yakni Gubernur Hovifah siang ini akan melakukan sidak di sejumlah SPBU di Kabupaten Jember untuk kembali lagi memastikan apakah memang benar-benar pasokannya sudah aman. Baik. Jika pasokannya benar-benar sudah aman, maka aktivitas sekolah yang sebelumnya daring ini akan dilakukan kembali ke sekolah. Pembelajaran akan dilakukan langsung di sekolah-sekolah. Begitu juga dengan ASN akan diminta untuk kembali beraktivitas di kantor masing-masing. Kembali ke Anda di studio, Bremana. Baik, meski sudah normal dari pagi, tapi dicek lagi hari ini ya, apakah sudah benar-benar pasokannya normal. Kalau sudah normal, baru aktivitas ASN dan juga siswa akan kembali normal. Terima kasih Imron Fahim melaporkan langsung dari Jember, Jawa Timur. Selamat bertugas kembali. Jangan beranjak saudara, kami akan kembali dengan informasi segmen Kompas Bisnis. Rilis APBN kita yang timbul tenggelam, kemudian rilis data PHK yang katanya tidak akan rutin demi menekan kepanikan, dan terakhir rilis kemiskinan yang meleset dari jadwal biasa. Pak Presiden Prabowo hati-hati terhadap persepsi investor asing sebab realisasinya mulai nggak seru, terendah sejak awal 2024. Usai jeda saudara bersama rekan saya Putra Oktaviani.